tarik, diingat. Kalau mau masukkan lagi, nah sampai sini. Dimanapun, kalau kita belajar video editing ya, pasti akan dihadapkan dengan namanya layer-layer seperti ini. Dan ini nih kuncinya nih, kunci untuk editing di multicam. Kuasai itu single cam sama multicam, nanti muanya itu mudah banget. Selamat datang di channel Jaguar Indonesia. Di sini kamu bisa menemukan berbagai macam tutorial yang bisa bermanfaat untuk kehidupan di dunia dan di akhirat. Sebelum kita mulai, ada baiknya buat kamu yang baru mampir di channel ini untuk subscribe dan kemudian nyalakan notifikasi loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video terupdate dari kita. Yuk, tanpa berpanjang lebar, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sampai di sesi ketiga. Di sesi ketiga ini kita khususkan untuk video editing dengan aplikasi atau software profesional. Yang perlu digarisbawahi adalah dalam proses belajar video editing itu tidak hanya cukup 1 jam 2 jam, tapi itu akan otomatis berkembang ketika teman-teman menemui kesulitan dalam sebuah project. Jadi dalam bahasa Jawanya itu learning by doing gitu ya. Jadi dalam sesi 3 ini kita buat, harusnya dijadikan memang setengah jam ya, tapi kita detilkan lagi jadi molor jadi 1 jam. Dan setelah ini kita yakin pasti banyak pertanyaan, tapi tidak apa-apa. Yang penting adalah teman-teman lihat dulu sekali ya. Kalau tidak paham diputar lagi. Nanti di hari kedua, terus 3 dan 4 dan seterusnya ada 14 hari, itu nanti insya Allah sudah berkembang. Videonya cuman sekali aja kita tayangkan. Terus nanti kan ada pertanyaan nih, biasanya Mas kalau misal mau dimasukin logo gimana? Nah nanti kita jawab via grup atau via link YouTube juga boleh, nggak ada masalah ya. Output dari sesi 3 ini kita fokus di masukkan file, terus kemudian fokus di teknik single cam sama multicam, itu aja. Oke, kalau sudah sepakat kita mulai. Nah sebelum itu tolong dipastikan bahwa laptop kita memadai ya, dalam artian memang kalau kita mau bergerak di bidang multimedia, namanya multi ya, berarti kan banyak yang harus dipersiapkan. Tadi di sesi awal sudah kita sebutkan peralatan-peralatannya, termasuk harddisk eksternal ya, kita tadi sudah sebutkan ada 4 tera, terus yang seperti apa gitu, yang eksternal untuk nyimpen data yang paling bagus. Dan sekarang kita masuk ke sebelum masuk ke sebelum masuk ke editing, teman-teman harus punya dulu laptop yang memadai, laptop atau PC yang memadai. Maka sebagai saran saja bahwa semakin tinggi spek laptop atau PC ya, terutama PC ini biar teman-teman juga paham, itu semakin boros listriknya ya. Tolong diingat, semakin tinggi spek komputer itu semakin boros listriknya. Makanya dengan spek yang sama, misal Core i5 dengan RAM 2GB, terus VGA, dan antara PC dan laptop harganya lebih murah PC. Kenapa? Karena ya nanti biaya operasionalnya jauh lebih mahal gitu kira-kira ya. Jadi teman-teman silakan di ini dulu dipertimbangkan mau pakai PC dengan spek yang tinggi atau laptop dengan spek yang tinggi. Kalau mau pakai PC memang harganya lebih murah daripada laptop, tapi sekali lagi biaya operasionalnya mahal. Nanti kalau teman-teman sudah asik dengan dunia editing, maka tagihannya bisa membengkak. Tagihan listrik maksudnya. Nah kalau pengen yang irit, pakai laptop itu dayanya meskipun speknya tinggi ya, dayanya itu lebih kecil. Nah tinggal teman-teman pengen yang mana, mau harganya lebih mahal di awal, berarti belinya laptop, tapi terus kemudian
biaya operasionalnya sedikit, atau harga murah di awal dan akhirnya biaya produksi, biaya operasional membengkak. Itu tergantung teman-teman ya. Itu sebagai saran aja, karena kalau saya sendiri sebagai editor profesional, boleh dikatakan seperti itu ya, kita bergerak di bidang, salah satunya adalah di video. Kita lebih suka pakai ini laptop, tapi ya memang speknya harus tinggi ya. Sekedar cerita, saya beli laptop ini dulu hampir 4-5 tahun ya, 4-5 tahun, dan waktu itu harga lagi tinggi-tingginya gitu ya, harga tinggi-tingginya. Nah, speknya Core i5 ya, terus RAM-nya bawaannya 8 GB memang, bukan 8, 4 dulu kayaknya deh, 4 atau 8 aku agak lupa. Terus kemudian kita upgrade langsung ke 16 GB, DDR3 dulu, DDR3 ya. Terus kemudian VGA-nya 2. Nah, ini alhamdulillah sampai sekarang masih bisa bertahan, meskipun ya, ini kadang kita gunakan untuk editing ya, untuk editing yang sifatnya memerlukan waktu yang cukup lama. Contohnya kita buat editing video ya, terus kita render malamnya, paginya baru jadi, kira-kira seperti itu. Oke, itu sebagai gambaran awal. Jadi tolong dipastikan dulu teman-teman mau pilih laptop atau PC, atau pakai HP yang tadi di sesi 2 sudah kita kasih tahu ya seperti apa. Baik, kalau sudah ditentukan itu dulu, pastikan sudah aman. Berarti kalau mau mancing apa dulu ya, pakai peralatan yang seperti apa, atau mau pakai cangkul yang seperti apa kalau mau ke sawah. Nah, ini dalam editing yang core-nya adalah gadgetnya, peralatannya. Sampai situ paham ya. Dan speknya kalau bisa ya minimal Core i5 ya, atau dan yang lebih tinggi nggak apa-apa. RAM-nya 4 GB cukupan lah kalau untuk editing yang sifatnya simple, tidak terlalu banyak ini ya, tidak terlalu banyak efek ya. Terus kemudian VGA-nya juga paling tidak ya 1 GB cukup ya, untuk editing yang 1 menit 2 menit nggak ada masalah. Oke, kalau sudah oke, kita lanjut lagi untuk tahapan berikutnya. Tahapan berikutnya itu kita kenalkan sedikit ya, yang biasa dipakai, software yang biasa dipakai, lazimnya yang dipakai di teman-teman editing. Dari yang paling mudah dulu, dan ini ya paling ringan, tapi saya juga jarang pakai ini sebenarnya, jadi tidak terlalu expert. Tapi prinsipnya adalah semua software editing itu sama. Yang membedakan apa? Membedakan adalah nama perintahnya aja. Bisa nanti dilihat ya, pasti ada namanya rendering, proses rendering. Terus kemudian ada transisi, ada cut, dan itu hampir semuanya sama. Oke, kenapa berbeda? Beda apa namanya? Perintah, karena input juga beda-beda. Kira-kira seperti itu ya. Kita lihat satu-satu dulu, nanti terus kemudian kita jurus ke satu software aja biar lebih mudah. Yang pertama adalah ini Filmora ya, Filmora, dan ini gratis nih ya, gratis. Tampilannya seperti ini. Yang pertama adalah Filmora, dan tampilannya seperti ini. Oke, sama, kita masukkan di drag, masukkan ke sini, terus kemudian ada perintah di sini, ada cut, ada crop dan sebagainya ya, bisa di seperti ini. Nah, kalau di Filmora itu ada namanya apa ya, kalau itu kan transisi, kalau di Filmora bukan transisi, namanya motion itu perpindahan. Jadi antara satu scene ya, satu potongan klip, di antara ininya adalah
orang lazim di dunia editing nyebutnya itu transisi. Kalau di Filmora motion. Nah, gini motion. Ini di Filmora itu mudah banget. Ketika kita masuk di drag, terus kemudian di drag ke sini, terus kemudian di ini ya, terus kemudian tambahin seperti ini. Oke, maaf. Oke, seperti itu. Tak mute aja deh. Mute. Oke. Fokus di ininya ya, fokus di transisinya. Nah, ini transisi. Kalau teman-teman sudah paham. Kalau di Filmora ini namanya motion. Nah, jujur saya kurang kurang tertarik dengan Filmora, kecuali untuk proyek-proyek tertentu. Proyek-proyek tertentu misalnya kita buat untuk split screen, Filmora itu bagus. Split screen, misal untuk buat video ya, video terus kemudian di split 1, 2, 3 split screen gitu banyak, itu bagus Filmora. Contoh gini, di project ya. Nah, ini ada widescreen biasa Instagram portrait standar cinema. Kita ambil aja ini ya, widescreen. Tidak usah. Nah, ini adalah tampilan awal dari Filmora. Oke. Kalau teman-teman pengen buat video ya, nyanyi kanan kiri gitu banyak itu, pakai aja split screen. Nah, tinggal drag aja, mudah. Tinggal dipakai 1, 2, 3 terus. Oke, udah masuk. Ya, terus langkah selanjutnya bisa di ini sebentar. Saya masukkan dulu videonya ya. Bisa dimasukkan, ada beberapa mungkin yang bisa dimasukkan di Filmora. Terus kemudian ini jadi ya di sini. Nah, kita pilih dulu split screennya seperti apa. Tadi kan sudah ya, misalnya ini ada 2 nih. Terus kemudian kita tarik ke sini. Mana tuh? Oke, ini aja contoh. Ini contoh ya. Karena ada dua. Kalau sudah tinggal dimasukkan. Nah, satu. Terus satu lagi. Mungkin ini dia. Dangdutan ya. Oke, audio slap ya. Seperti ini, tinggal dimasukkan. Nah, oh iya, maaf. Ini harus aktif dulu yang di sebelah mana, terus kemudian diklik. Kalau misal di sini, berarti aktifnya, terus yang ini ditambah. Oke, tinggal di preview. Ini tinggal di drag aja. Oke, kira-kira seperti itu. Ini split screen. Biasanya dipakai untuk podcast, nyanyi, macam-macam di sini ada. Ya, ini jauh lebih mudah. Kalau saya pribadi, kalau mau pakai Filmora, mau buat video split screen, pakainya Filmora. Selain itu, maaf saya tidak terlalu suka dengan Filmora karena memang terbatas ya. Karena sekali lagi ini bukan software yang memang aplikasinya bukan senjata umat gitu ya. Ini biasanya dipakai buat teman-teman yang pengennya mudah aja. Mudah dalam artian bukan profesional gitu ya, karena efek-efeknya juga tertentu aja, tertentu. Terus biasa ini ada renderingnya biasa seperti ini. Nanti ditunggu aja. Kecepatannya tergantung dari kecepatan dari spek teman-teman ya. Saja. Nah, misal sudah selesai, terus kemudian sama ya di mana ada render preview, kira-kira seperti itu. Cancel. Sekali lagi, Filmora saya pribadi pakainya kalau untuk kebutuhan split screen. Selain itu enggak. Oke, yang kedua ini singkat ya, karena sebelum masuk ke Vegas, ini yang biasa dipakai adalah Adobe Premiere. Adobe Premiere ini sejuta umat juga untuk kalangan profesional untuk video editing. Nah,
dimanapun kalau kita belajar video editing ya, pasti akan dihadapkan dengan namanya layer-layer seperti ini. Ada layer video, ada layer audio ya, terus kemudian ada timeline dan sebagainya. Dan ini jauh lebih kompleks. Kalau teman-teman awal disarankan jangan pakai yang ini aja deh, jangan Adobe Premiere Pro. Karena apa? Pertama, ini aplikasi berat. Yang kedua, detailnya itu kena banget. Maksudnya detailnya kena banget itu sampai ke detail-detailnya, ada efeknya, pluginnya itu ada semua. Ya. Dan bisa dilihat di sini ini ya. Kalau kita sudah aktif ini nanti banyak nih, ada efek, audio mixernya. Ini bedanya dengan di Vegas ya. Kalau di Adobe Premiere seperti ini. Source-nya seperti apa, terus media dan sebagainya. Sekali lagi, tidak kita sarankan teman-teman bagi yang punya spek laptop atau PC yang minimal menggunakan Adobe Premiere. Oke, ini cuman sebagai awal ya sebelum kita masuk di Vegas. Dan kita sarankan pakainya ini aja, Vegas. Ini Sony Vegas lama sih, versi 15. Nah sekarang sudah Vegas Pro 17 ke atas ya. Nah itu teman-teman sudah kita sediakan ya. Untuk ini ingat ya, ini untuk educational only. Jadi untuk coba-coba dulu aja. Di situ sudah ada filenya, tinggal di download. Nanti ada link deskripsi, atau kalau misal di link deskripsi tidak ada, kita kirim ke grup. Kira-kira begitu ya. Dan filenya 500 MB ya. Oke. Ini adalah tampilan awal. Kita fokus di Vegas. Karena di Vegas itu menurut kita itu jauh lebih ringan daripada Premiere. Dan lebih familiar, lebih mudah juga, mudah banget. Nah, hampir mirip dengan Filmora, cuman kalau di Vegas itu efek-efeknya, pluginnya itu banyak. Ya, saya kenalkan dulu. Ini ada preview ya, terus kemudian ini kosongnya seperti ini. Ini adalah tab Explorer, ada Windows, Project Media Generator, Transisi. Ya, defaultnya seperti ini. Step by step aja. Step by step. Terus kemudian cara masukin video, langsung aja ya by project nih. Cara masukin video di Vegas mudah banget, tinggal cari. Ini saya ada video ya sebagai pilot project aja. Kemarin memang ada project yang kemarin sebenarnya, tapi masih relevan. Kita ada 2 video dalam satu scene ya, seperti ini. Yang satu itu kita langsung masuk ya ke materi multicam aja. Kalau teman-teman punya 2 HP atau 2 kamera, bisa terapkan ini. Oke, ini ada cara masukinnya ke Vegas, tinggal ditarik, kemudian dilepas di sini. Oke, otomatis akan muncul video sama audio. Di sini paham? Tolong diingat ya, ada kalau kita masukkan video, otomatis ada 2 layer, video dan audio. Paham? Paham. Oke, lanjut. Terus kalau misal mau masukin lagi video, gitu lagi aja. Ini dimasukkan. Oh ya, ini karena multicam, ini diambil dari view dari depan persis ya. Jadi stagnan. Pakainya pakai tripod di depan. Ya, ini tekniknya. Ini sampai akhir nih, sampai akhir. Nah, kalau misal pakai ini, monoton banget cuman ini dong. Terjaga dari berbagai macam penyakit, tubuh akan semakin sehat. Nah, ini sampai penuh, sampai selesai, sampai penuh. Ya, terus kamera kedua
kamera kedua, ini yang move. Yang move. Tarik, ingat kalau mau masukkan lagi, nah sampai sini harus berubah. Ini kan kalau ada tanda gini belum bisa, tapi harus sini berubah. Oke. Nah, sekali lagi, kalau kita main editing, meskipun editing dengan Photoshop atau apapun yang editing multimedia, pasti muncul namanya layer-layer. Ini perlu teman-teman paham ini. Oke. Satu layer dengan layer lainnya ini merupakan urutan ya. Urutan. Di atasnya bisa nutup layer di bawahnya. Namanya juga lapisan ya. Nah, ini biar mudah ya, tak tulis dulu, rename dulu. Rename. Ini cam pertama, cam 1. Ini nggak usah nanti punya teman-teman nggak usah di rename, nggak apa-apa. Ini cuman buat penanda ya. Cam 2. Ya, sampai sini paham? Paham. Lanjut. Tekniknya adalah kan oh ya, kita old school dulu ya sebelum masuk ke teknisnya. Biasanya orang itu yang sebagai basicnya adalah kamera 1. Emang benar, tapi dalam proses editing itu kita balik. Yang berada di atas adalah kamera kedua. Oke, kamera kedua. Terus kemudian ini diikutkan biar nggak bingung. Jadi, oke, lagi yang di atas adalah kamera kedua. Jadi teknik ini bisa diterapkan untuk ngambil beberapa angle. Jadi lihat. Terus kalau posisi sudah benar, tinggal diganti. Kita paskan dulu. Paskan ya. Oh iya. Cara ngesutnya. Jadi misal 3, 2, 1. Nah, urutan ke 1 itu harus sudah on dulu. Ya. Baik di kamera 1 sama kamera 2. Jangan dipotong-potong. Terutama di kamera 2 ini. Kamera 2 dulu pas kita belajar dan kesalahannya di situ. Memang filenya kecil, tapi kalau pas editing, kalau masuk editing itu susah karena ngepaskannya harus satu-satu. Sementara kalau ini kita cukup ngepaskan satu kali aja ya. Jadi on semua. Caranya mudah ya, bisa dilihat di sini ada sinyal nih, besar, kita perbesar dulu. Ada sinyal suara. Cari yang agak mirip-mirip, lihat ini ya, rumputnya ini kan gini, terus ini kosong, ini kemungkinan ini sama. Kira-kira seperti ini. Terus kemudian di preview dulu, kira-kira pas enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama kan? Jadi pas ngepaskan audio dan videonya itu diperbesar aja, terus lihat sinyal suaranya. Paham? Paham dong, mudah. Sampai sini paham? Terus kemudian langkah selanjutnya itu kita mute untuk yang audio salah satu audio dari kamera ya. Kamera pertama, kalau misal yang mau diambil audionya di kamera pertama, berarti harus pakai mic yang bagus itu kan. Yang kamera kedua nggak usah pakai mic, nggak apa-apa, pakai mic internal nggak apa-apa, tapi fokus di kamera pertama harus pakai mic eksternal, entah itu clip on dan sebagainya yang sudah kita sebutkan secara detail di sesi 1. Lanjut, langkah selanjutnya adalah kita mute nih ya. Ini di mute, berarti kan hilang. Oke, sampai sini paham? Oke, siap, bagus. Terus kemudian kita dipaskan di sini di awal nih. Nah, saat kita ngeklik ini, otomatis di sebelah sini ya ada highlight. Highlight itu nih contoh ya. Di sini itu
bersinar. Highlight berarti posisi, berarti kita aktif di situ ya. Kalau di bawah lihat, kita aktif di bawahnya. Nah, caranya ini kita potong nih. Ini kan nggak sama nih. Sebelah sini kan mau dihilangin, dipotong. Aktif di layer ini, terus kemudian pencet S. S itu split. Oke. Kemudian di delete. Oke, saya ulangi. Aktif di layer ini ya, yang mau dipotong. Terus kemudian S. Terus di delete. Langkah selanjutnya dipepetkan aja ke kiri. Ctrl A. Pepetkan aja. Oke. Sampai sini paham? Paham. Dan ini nih kuncinya nih. Kunci untuk editing di multicam. Dan ini sekali lagi banyak orang yang tidak memperdulikan ini. Padahal kalau teman-teman sudah paham kunci ini, editing cepet banget. Jadi lihat ya. Yang pertama, sekali lagi kita ulangi, kamera 1 ada di bawah, kamera 2 ada di atasnya. Kamera 1 stagnan ya, pakai tripod. Yang kedua pakai cungkir balik. Yang shoot harus cungkir balik, nyari angle yang pas. Terus kemudian langkah selanjutnya kita buat klik kanan harus di, ini ada dua ya, ada video, ada audio. Aktif di layar ini, klik kanan, terus kemudian insert video track. Paham? Ya, kalau mau menambahkan layer yang audio video berarti harus diklik di sini, video. Kalau pengen menambahkan layer audio harus aktif di audio. Tinggal klik kanan, terus insert audio track. Sampai sini paham? Paham. Oke. Ini delete dulu kalau nggak dipakai. Terus gimana caranya? Dalam proses editing yang dipakai sebenarnya malah yang kamera kedua. Yang kamera 1 nggak usah diapa-apain, udah yang penting stagnan aja. Ini biar buat variasi. Lihat ada di preview. Oh iya, di preview ini bisa di setting ya. Kalau misal spek laptopnya tidak terlalu bagus atau tidak terlalu tinggi, ada di sini ada preview ya. Di preview ada draft, preview, di auto, full dan sebagainya. Kalau yakin laptopnya bagus, pakai di draft, best, terus full. Bentar, biar tahu perbedaannya ya. Kalau kita best seperti ini, tapi kalau draft terus quarter jadi kayak gini. Kalau teman-teman, ini kan namanya preview ya. Preview ya cuman untuk ngintip aja. Kalau speknya rendah pakai yang ya jangan quarter, nanti tidak bisa terlalu kelihatan. Half aja dah. Sudah mendingan. Ini terus di ini aja. Ini kalau di play. Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi kalau laptopnya sudah mumpuni, pakai best saja. Best terus full. Nah, ini. Oke, lanjut ya. Step by step aja. Nah, kita buat kelas ini biar teman-teman paham. Insyaallah ya. Kita editing multicam. Tinggal intinya di sini. Tolong perhatikan baik banget, jangan berkedip ya. Sekali lagi, kita punya berapa? 4 layer. Tambah 1 layer ini video. Terus ini yang dinonaktifkan. Prinsip kerjanya adalah kita membuang gambar yang bergoyang. Kira-kira begitu ya. Nanti kan? Saya berbesar sedikit. Ya, besar, ini juga berbesar. Kita play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Oke, masih stagnan di sini. Yang berbahagia. Oke, nah lihat. Perhatikan. Berbahagia.
Nah, ini kan jalan nih orangnya nih. Kan. Nyari view yang pas. Nah, sampai di sini berhenti. Oke. Poinnya adalah kita mau ngilangin nih. Yang berbahagia. Nah, ini sudah mulai goyang-goyang nih. Oke. Di sini di frame yang misal gini ya. Reply. Terus ada goyang di sini. Nah, misal di sini mau goyang. Berhenti aja dulu di sini. Terus pencet S atau split. Paham? Terus spasi. Cari dulu sampai berhenti dulu. Oke, stabil di sini. Up. Oke. Sampai sini lanjut lagi. Dan ini tarik ke layer atasnya. Saya ulangi deh. Kita step by step. Yang penting teman-teman jelas dan bisa, semoga harus bisa gitu ya. Kita play. Terus kemudian cari yang berbahagia. Nah, sampai sini. Pencet S atau split. Yang berbahagia. Jalan. Kita mungkin nyari angle yang pas nih. Sampai sini berhenti. Hop. Oke, kita lanjut di sini. S. Terus ini tarik. Nah, fungsinya apa? Ini dihilangkan pakai kamera 1. Jadinya seperti ini. Kira-kira seperti ini. Bisa dilihat ya. Ini kamera kedua nih. Kita masih pakai angle ini. Kamera kedua. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Kita langsung pindah ke kamera 1. Yang berbahagia. Nah, paham ya? Sumu tasihhu. Berpuasalah kalian. Terus pindah lagi ke kamera 2. Gitu. Bagaimana puasa itu menjadikan seseorang ini akan sehat? Terus ya dicari. Ini kan ada beberapa angle ya. Nah, gini lagi kan? Dengan senang hati. Nah, sampai di sini mungkin angle. Angle-nya ganti nih. Yang shoot pas proses shootnya itu lari-lari jempalitan aku bilang ya. Senang hati. Oke, lari bahagia. Yang tukang shoot kelihatan tuh. Nah, angle-nya seperti ini. Senang. Nah, dipencet S. Jadinya seperti apa? Lah puasa itu dengan senang hati. Dengan perasaan bahagia. Ini kan masih jalan-jalan. Terus kemudian senang, nah, gembira, bahagia. Seterusnya. Tubuhnya akan mengeluarkan beberapa hormon. Lagi, sekali lagi ya, tak contohin. Nah, ini orang jalan nih, Free Frozen jalan. Oke, masuk. Cari sampai sini. Iya. Sampai sini. Ambil S, hilangin. Jadi udah sampai sini kan jalan, hilang. Nah, pas hilang itu kita ganti dengan video yang kamera 1. Gitu terus-terusnya. Oh, ternyata gitu tuh. Ya memang seperti itu. Mudah banget, udah kan? Harusnya kalau dalam proses produksi yang benar, yang proses produksi yang profesional ya, dalam artian untuk stasiun TV, gak pakai metode seperti ini. Ini adalah metode yang dipakai buat yang kameranya sedikit tapi kepengen pakai angle yang banyak. Harusnya kalau di TV-TV ya, ini kameranya sudah ada satu nih, stand B bagian ini. Terus base-nya ada. Ini ada sendiri nih, ada operatornya juga. Terus kemudian ini angle yang sebelah sini ada sendiri. Berarti sudah berapa? 1, 2. Ini kan sama nih ya. Terus kemudian ini masih tetap. Terus kemudian angle yang dari sini ada lagi. Berarti udah 3, ya kan? Bisa-bisa nanti banyak nih, namanya juga multicam ya. Terus kemudian ini angle ya, ganti lagi ini. Ini ada lagi sendiri. Kira-kira begitu. Maka tubuh akan meningkat pembentukan sel-sel. Pahami ya, namanya multicam. Multicam semakin terhindar, terjaga dari berbagai untuk apa ya, untuk orang-orang yang berjibaku pengen buat video yang bagus. Tapi cuman punya 2 kamera. Ini nih ganti lagi nih. Jalan lagi kan.
di S aja, tubuh akan Split, semakin kemudian sehat. ini dihilangin, biarin dulu aja. Kemudian bagaimana puasa yang berat Oke, itu bisa sip. dilakukan? Kira-kira seperti itu. Ini nanti coba. Ini multicam, tekniknya seperti itu. Kalau sudah, tinggal di render. Ya, render. Terus kemudian sebelum di render deh, untuk ngaktifin mode warna, ya. Kita lihat di sini misal, warnanya kan seperti ini, ya. Alhamdulillah. Warnanya kan seperti ini. Terus kemudian di split. Ini maksudnya apa? Split ini nanti ketahuan bedanya nih. Yang sudah di retouch dalam bahasa kita itu bagi yang belum. Terus kemudian diklik di video effect ya. Klik. Terus kalau saya senangnya di color curve. Oke. Nah, terus kemudian di sini kan ada banyak nih, ya. Terus nggak usah bingung. Ini aja, apa namanya? Filter preset, tepatnya preset ya. Dan bisa dilihat di bawah ini sudah ada nih. Ada putusan hukum dua nabi, ya. Ini yang sudah kita buat sendiri, preset yang sudah kita buat sendiri bisa dipakai. Nah, oke, kita pakai yang default aja. Caranya adalah diklik di sebelah sini, ya, diklik, terus kemudian di drag ke video. Ingat ada tulisan plus. Terus dilepas. Nah, langsung kita dihadapkan dengan ini. Curve itu paling mudah kalau menurutku ya. Nanti dilihat nih. Ini harus aktif dulu biar kelihatan. Nah, asik kan? Yang di sebelah kanan ini adalah yang sudah di retouch. Kalau kurang ternyata pas ngesut ya, kurang jernih, kurang padang ya, penerangannya kurang, tinggal di retouch saja, main di color curve ya. Seperti ini. Terus yang bawahnya kalau biasanya aku pakai sih ini langsung di. Nah, udah jadi deh. Udah kan? Pengen tahu? Nih, ini yang sudah di retouch, ini yang sebelah kiri warna aslinya, sebelah kanan yang sudah di retouch. Anggaplah seperti ini. Oke. Terus di close. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Tahap santai aja. Mau sambil ngopi juga nggak apa-apa. Oke. Kalau sudah clear, sudah jadi. Terus ini kan banyak nih ya, banyak. Ini bisa dipakai sendiri, dicoba-coba sendiri. Tapi yang jelas untuk koreksi warna saya biasanya pakai color curve. Ya. Terus kemudian kalau sudah, ini teknik terakhir nih, render. Ini yang menentukan banget. Oh ya, sebelum lupa nih. Sebelum di render itu diklik dulu secara keseluruhan. Lihat. Nah, berarti ini kan ada kuning nih, kuning awal sampai kuning akhir. Ini yang nanti kita render. Paham ya? Terus kemudian di render as, ini yang menentukan banget. Nah, kalau ini kan saya sudah buat nih, ada beberapa preset ya. Teman-teman juga bisa buat sendiri. Kalau ini di filter di on, kalau aslinya seperti ini. Nah, kempruyek, aslinya kempruyek banget. Saya dulu di awal-awal itu bingung, ini apa maksudnya banyak banget gitu ya. Teman-teman gak usah bingung, langsung tak kasih bocorannya aja biar bisa dipakai ya. Langsung masuk di Magic seperti ini, kita langsung dihadapkan dengan banyak ini ya. Terus kemudian cari di HD DVD, internet HD seperti ini. Ini tapi dilihat nih 12 Mbps dan ini. Nah, kita lihat dulu customize template. Oke. Ini jangan berkedip.
Kalau berkedip nanti bingung. Ini yang menentukan file kita membengkak apa enggak. Nah, tak terangkan secara detail untuk sebenarnya settingan-settingan ini maksudnya apa gitu ya. Bentar. Oke. Ini adalah yang di atas itu template dari Vegas. Tadi kita kan milih nih. Ini. Nah, terus kemudian disesuaikan frame size. Frame size itu frame-nya. Frame itu kayak ini kali ya. Kayak di frame foto gitu. Ukurannya seberapa dalam pixel. Terus sudah pernah kita terangkan di kelas desain HP ya. Kemudian ada kalau HD 1080 maksudnya lebarnya 1920, panjangnya 1920, lebarnya 1080. Oke, kalau misal mau pakai ini tidak apa. Ya, kalau diklik di bagian ini muncul nih ada beberapa. Ya, multimedia 320, 240 dan sebagainya. Oke, anggap saja ini 60, 40, 360. Kita bisa ganti. Kalau misal mau ini nggak apa-apa, tapi prosesnya agak lumayan karena ini HD ya. 19, 20, 1080 itu maksudnya HD 1080 ya. Kalau untuk yang simple, yang standar ya pilih yang ini aja 640, 360 atau 720 aja HD tapi yang bisa kita kotak-kotik sendiri ya. Kalau untuk sosial media atau di-upload di YouTube, saya sering pakai ini HD 720, tapi kita ganti biar rendernya cepat. Kira-kira seperti itu ya. Oke, dalam pilot project ini kita buat yang HD 720 ya. Klik ini. Terus kemudian frame rate nih. Tetap aja gini aja. 25.000 enggak apa-apa. Enggak usah diganti. Oke, terus ini yang menentukan nih. Menentukan file itu lama rendernya membengkak atau enggaknya. Dilihat variable bitrate. Kalau di video kita kenal namanya bitrate ya. Ini maksimumnya berapa? Nah, kalau saya biasa pakai 1 juta, maksimum 1 juta, 2 juta boleh. Misal kita ambil 1 juta nih, 1 juta. Average itu rata-rata ya. Dan rata-ratanya harus maksimal ya, maksimalnya itu sama dengan maksimum, tapi kalau bisa kurang ya, berarti misal 700.000. Oke, ini yang menentukan. Ini untuk yang video ya, ini masih di tab video. Kalau sudah, kita masuk di audio. Ini juga menentukan banget file kita membengkak atau enggak. Sebentar. Oke. Oh, bukan ya, di audio dulu. Oke. Kalau di audio, include audio ada sample rate, bitrate juga bps. Ada maksimum, sampelnya berapa, bitrate-nya berapa. Biasanya yang tak ganti. Paling yang ambil di ini di 24.000 sampai 48 ya, 24. Ini sampelnya bisa, kalau ini bisa disamakan nggak apa-apa, 24.000 nggak ada masalah. Ini teknik biar kita videonya kita itu jernih, filenya nggak membengkak ya. Misal di OK ya. Terus ini yang tadi kita pilih nih, nah, ada tanda bintangnya ya. Atau kita cek lagi aja nggak apa-apa. Kalau sudah di OK, sudah ada tanda bintang, berarti itu yang kita pilih. Terus kalau kita mau buat preset sendiri, nah, kita sudah cocok nih dengan settingan ini, nah, tinggal di save aja ya. Terus di save misal belajar preset gitu, preset. Terus di save. Itu paham? Oke. Kalau sudah di OK. Nanti muncul di sini nih, belajar preset.
Dan kalau sudah klop dengan settingan seperti ini, tinggal di bintang. Terus biar teman-teman nggak bingung, ini di on kan, show favorite only. Adeng, langsung deh. Ini bisa terpakai. Ya. Sekarang teman-teman kalau bingung, tak kasih tahu, tinggal nyontek aja. Ya, HD ada HD sosmed untuk sosmed 720, terus kemudian di sini kan ada estimate size-nya nih. Bisa dilihat nih, ya. Terus template infonya di sini sudah ada. Tinggal nyontek settingan yang biasa tak pakai untuk upload video di YouTube. Nah, ya. Ini gak usah bingung-bingung, ikutin ini aja. Sosmed 720. Kalau pengen yang agak bagus, kalau pengen yang agak rendah dikit, lihat ya, kalau ini 720 32 MB, kalau ini 9 MB, jauh. Karena bedanya di apa? Lihat nih, 2 Mbps kali ini ya. Kalau ini berapa? 600 kbps. Ada penurunan yang tak korbanin adalah audionya. Kalau pengen celing semua, ambil ini. Kalau diingat nih, ya, ini preset yang sering kita gunakan. Jadi nggak usah bingung harusnya berapa gitu kan. Tadi sample rate-nya berapa, tinggal contoh aja ini. Pilih yang 720 1280. Oke, paham. 25.000. Ini seri berapa ini? 10.000 pixel aspect ratio. Terus kemudian ini 5.500 2 juta. Ya, terus kemudian di audio, ini yang tak korban ini ya. Karena tadi videonya sudah full, maka yang ini yang tak korbanin. 48.000 sama bitrate-nya 192. Oke. Ini yang untuk versi HD. Sekali lagi nanti dicatat nih. Ya, enggak apa-apa. Sekarang nyatet dulu enggak apa-apa biar nanti bisa dipakai ya. Langsung diaplikasikan. Settingannya berapa? HD 720 1280, terus kemudian maksimum 5.500 2 juta. Audionya tadi sudah, saya ulangi lagi. Audionya yang ini 48.192. Kalau itu yang mau dipakai untuk di sosmed ya, yang agak bagus. Kalau yang lebih rendah lagi, ini agak panjang apa ya, karena banyak teman-teman yang Mas, aku sudah buat video tapi filenya besar banget, nggak bisa di-share. Nah, ini intinya di sini. Terus silakan teman-teman contek lagi aja nih yang di Jaguar. Jaguar ada 2 saya. Bentar. Lihat langsung nih. Nah, saya bilang kan 1 juta, ya kan? 1 juta. Multimedia wide 640 360. Kalau di YouTube itu termasuknya standar. SD standar definition ya, 6040 360 ya, satu. Yang kedua dicatat aja nggak apa, frame size nya ini pilih 640 360. Terus kemudian maksimum bitrate nya jadi 1.200.000. Oke, sampai situ. Terus average nya rata-ratanya di 600.000. Number of slice nya 4. Dicatat. Sudah, lanjut ke audio. Ya, audionya adalah tadi agak berat karena ada 3 aplikasi langsung ya. Oke, 44.100 sampel rate-nya jadi ini ya, sama 48.000 cukup kan. Sudah berarti HP Jaguar. Nah, kan ini cuma 9 MB. Kalau tadi mau dipolkan yang 720 jadinya 15 MB ya. Ini yang ini ya 32. Nanti kalau pengen yang lebih tinggi lagi nggak apa-apa, tapi membengkak. Nah, oke, PD ini preset yang sudah pernah tak buat ya. Standar dari Sony pakai ini 1080 25 fps. Soalnya berapa? Untuk 2 menit 128 MB. Nah, yang biasa terjadi adalah ada anggapan bahwa file yang jernih ya, file yang jernih adalah file yang
size-nya besar. Oh, nggak mesti. Mungkin bisa juga salah pas rendernya. Meskipun videonya dari HP ya. Saya pernah itu ada project ngumpulin video dari HP, terus kemudian awalnya berjibaku untuk edit sendiri. Sebenarnya ya emang juga bisa kita arahkan sebenarnya, tapi enggak apa-apa sih. Ya di editing terus kemudian di render, dan prediksiku adalah salah di ini pas rendering ini. Jadi filenya membengkak tapi gambarnya jelek dalam artian tidak celing ya. Jadi memang multimedia itu ya harus didukung semuanya ya, antara peralatan dengan penguasaan untuk software editing. Dan sekali lagi, inti dari semuanya kita nggak ada artinya sudah buat terus kemudian di render filenya besar terus piye, siapa yang mau nonton gitu loh, ya kan? Oh ya, satu lagi nih, tak kasih bocoran langsung ya. Kalau tadi kan sudah dicatat ya untuk versi HD ini sama yang Jaguar yang bisa dipakai. Kalau sekarang untuk versi WA, ya kan, lebih enak nih. Langsung contek aja deh, nggak usah bingung-bingung. Ya, nggak usah bingung-bingung, langsung contek. Ini versi WA. Versi WA cuma 4 MB itu jadinya. Tadi berapa? 32 terus 16. Kalau versi WA 4 MB. Dan ini preset yang sering tak gunakan. Ya. Ingat, masih pakai ini frame size-nya ini 640 360, tetap ini. Ya. Terus ini 25, aspek rasionya ini tetap 10.000. 1.0-nya ada 4 yang 10.000 ya. Terus maksimum DPS-nya 400.000. Tadi kan 1 juta. Terus kemudian ini 250. Number of slice 3. Catat dulu deh. Sudah. Lanjut ya. Terus kemudian di audio di bagian ini 24.000 dan 28.000. Ini adalah settingan yang menurutku terbaik ya. Dalam artian apa? Terbaik, bisa di-share di grup, terus videonya bisa dinikmati, audionya juga bisa dinikmati. Tapi tidak untuk presentasi ya, karena filenya kecil. Ini 24 28 dibuat sendiri ya. Terus kemudian sebelah sini dicatat, ini contek. Gak usah bingung-bingung lah, ikutin ini aja ya. Kalau udah ini dikasih nama terus di save. Oke. Ya, cuman biasanya kasih ada 3 file nih. Versi WA 4 MB, terus kemudian versi yang SD 9 MB, terus kemudian versi HD. HD itu filenya agak besar. Ini 178. Ya kan, beda-beda. HD full HD berapa? 178. Terus kemudian yang standar 9 MB ya, 9 MB, dan satunya WA. Kegunaannya juga beda-beda, dan ini yang membedakan kita dengan alhamdulillah dengan jasa video shoot lainnya ya. Jadi setiap klien kita pasti tak kasih bocoran ya, nggak apa-apa. Setelah ini terus teman-teman buka video shoot ya, nggak apa-apa, monggo. Tapi kita kasih bocoran, ini rahasia kita di sini. Terus kemudian kita browse aja mau di render di mana, di save-nya di mana ya. Terus kemudian proses. Ada sesi 3 ya. Sesi 3. Dan kalau sudah di render hasilnya seperti ini ya. Ini yang tadi multicam. Bisa dilihat. Filenya kecil ini, cuman berapa MB ya, berapa MB. Nah, ini Ustadz Prayit. Dan beliau masuk di kelas premium juga, coba tak tahu ini kayaknya lagi sibuk kali ya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ini filenya cuma berapa MB? Bisa dilihat. Cuman 4,77. Nah, ini sekali lagi ini rahasia kita, tapi kita beberkan semuanya karena teman kita tidak ada rahasia di antara kita, cie. Oke?
Terus kita beranjak ke yang single cam ya, kita ganti. Biasanya single cam terus multicam, tapi kita ganti aja biar ada variasi. Nah, kalau untuk kita punya satu kamera tok gitu ya, single cam, gimana caranya? Kita masih tetap pakai ini ya. Ini nggak usah tak save lah, sudah tahu ya teman-teman ya. Oke, nggak usah di save, sebagai pilot project aja, sebagai proyek percontohan. Nah, ini juga firmware juga tak delete aja deh ya, kita nggak pakai firmware. Terus kemudian ini juga kita delete aja biar fokus di satu lini ya, Sony Vegas ya. Bagaimana di Vegas? Nah, kali kalau cuman pakai satu kamera. Ini ada kita ya, ada single cam, contohnya seperti ini. Aslinya ini salah satu di tempat kita juga, ini pakai single cam. Filenya berapa? 1 GB. Lumayan ya, karena durasinya agak ya lumayan. Kita coba dulu di open with ya. Apa jawaban mudahnya dari Abu Dzar Al-Ghifari? Ya, sengaja saya patahkan agar engkau memarahi aku. Coba, kalau kita mananya di jika kita lagi bicara Bapak Ibu, jangan yang sempit di sini. Nah, kalau tadi kan kita bahas untuk yang multicam ya, multicam hasilnya seperti tadi, tekniknya seperti tadi ya, sudah kita detailkan. Kalau sekarang kita balik nih, harusnya kan single cam dulu terus multicam, tapi nggak apa-apa, kita improvisasi dalam pembelajaran itu perlu ya. Kita single cam itu ini ada sampel ya. Jadi ini teknik ini bisa dipakai kalau teman-teman cuma punya satu kamera, tapi biar tidak bosen. Nah ya, caranya gimana? Bisa dilihat, saya ada sampel project ya, sampel project. Ini aslinya file dari kamera digital ya. Ini yang shoot istri ya, istriku shoot. Di preview dulu. Nah, bisa didengerin lagi ya. Jadi kok sudah tak kasih mentor nih, sudah tak mentorin. Nah, dengerin dulu ya. Pasti caranya 3 ini pas mau ngasih aba-aba 3 2 1 udah di record ya. Ini dia. 3 2 1. Nah, kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kaum muslimin yang berbahagia. Kayak gini. Zakat fitrah atau zakat fitri yaitu zakat yang dikeluarkan pada saat menjelang hari raya. Kalau main di single cam, ngesutnya jangan terlalu dekat. Nah, seperti tadi ya, agak jauh. Kalau yang ini memang sudah terlalu dekat nih, jadi nggak bisa kita utak-utik lagi. Kalau terlalu dekat nanti susah kita ngakali biar pakai teknik yang cut and zoom, namanya teknik cut and zoom. Jadi di cut terus kemudian di zoom. Nah, kalau yang seperti ini terlalu dekat, maksudnya apa? Kita langsung praktek deh biar ada gambaran ya. Oke, untuk teknik single cam sekali lagi harus ngesutnya jauh. Nah, ini ditarik seperti biasa di ini ya. Oke, ada 3 bagian yang bisa kita utak-utik. Nah, kita mainkan. Pertama ini secara keseluruhan, terus kemudian pindah ke detail sebelah kiri, terus kembali lagi ke tengah, terus kembali ke sebelah kanan. Maksudnya gimana? Ini kita tidak terangkan yang tadi ya, kita langsung saja ini, terus kemudian kita cut di sebelah sini, masuk ke sebelah kiri, terus kemudian kita cut di sebelah sini, terus nanti masuk ke sebelah kanan. Contohnya seperti ini. Oke, ini langsung kita bagi-bagi nih. Pertama ini kan ngomong nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terus sampai sini kita berubah. Caranya gimana? Kita geser nih. Ini tadi kan semuanya sama ya. Kalau orang lihat pengajian seperti ini dari awal sampai akhir, ngantuk nanti. Kita tinggal main di lebih cantik lagi. Caranya mudah. Kita pencet S tadi sudah kita sebutkan ya, di pencet S untuk split. Terus kemudian yang kedua kita geser nih frame-nya nih. Geser frame-nya. Kita tunggu. Terus
Oh ya, untuk sebagian orang untuk menggeser frame ini di beberapa laptop agak lumayan lemot ya, karena perlu resize terus frame-nya terus diganti. Ini agak di beberapa laptop agak lemot. Nah, kita main di sebelah kiri ya, sebelah kiri. Pastikan ini sesuai ya. Ini aktif, ini aktif, ini aspek rasionya, log aspek rasio harus aktif, terus di tengah. Oke, kita langsung ini bisa diperhatikan ya. Bentar. Sekali lagi untuk beberapa laptop memang agak lama ya. Nah, ini kita akan main di kiri kan. Geser aja, geser ke sebelah kiri. Dan kotak-kotak ini ya, kotak-kotak ini adalah kotak untuk yang ada di preview. Bisa dilihat kalau kotaknya minggirnya terlalu ke sini, ada frame hitam di sini. Frame hitam berarti yang apa ya, di luar gambar. Nih. Prinsipnya kalau yang ini ya, prinsipnya adalah ini untuk yang kotakan ini adalah layarnya. Dah gitu aja. Layarnya. Kalau semakin besar di drag ke dalam itu semakin besar gambarnya, bisa dilihat nih sebelah sini sebentar. Ya kan? Layarnya di sini semakin kecil, gambarnya semakin besar. Nah, kira-kira seperti ini. Ini sebagai variasi aja, variasi. Nah, kalau sudah tinggal di oke. Tampilannya nanti kayak gini jadinya. Contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang berbahagia. Ini namanya teknik cut and zoom. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini video aslinya jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang berbahagia. Zakat fitrah atau ini yang tengah, bisa juga di zoom juga. Zoom berarti ada berapa? 3 minimal ya. Kiri, tengah, kanan. Kalau ada variasinya berarti ada 6. Kiri zoom sama kiri yang zoom out ya. Dan kayak gitu semua. Tinggal teman-teman pengennya main di bagian apa ya. Jadi urutannya terserah. Yang penting kiri, tengah, kanan. Nah, ini kalau yang di tengah ada variasi lebih besar juga bisa di zoom. Lagi kurang. Sebentar. Kira-kira seperti ini ya. Tinggal di oke. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang berbahagia. Oke. Ini sebelah kiri, pindah lagi. Atau zakat fitri, yaitu zakat yang dikeluarkan pada saat menjelang hari raya. Gitu. Nah, tekniknya seperti itu aja, biar tidak bosan. Terus kemudian di render. Nah, kita batasi ya. Untuk di sesi ketiga kita cuman bahas single cam sama multicam. Teman-teman kuasai itu nanti dengan berkembangnya waktu sudah familiar dengan Sony Vegas, insya Allah lebih mudah. Dan kita tidak bahas untuk menambahkan backsound seperti apa. Kalau backsound kan sudah tahu ya prinsipnya tadi. Kalau misal mau nambahkan backsound ya ini, terus kemudian insert audio, tinggal di drag sini, udah jadi. Nambahkan logo ini, dimasukkan video track, logonya masukin ke sini, terus tinggal di resize di ini aja. Oke. Saya yakin teman-teman masih gerambiang karena kok cuman kayak gitu tok ya. Kok cuman diajari 2 teknik. Dan perlu diketahui bahwa teknik multicam itu ampuh banget. Kuasai itu single cam sama multicam, nanti muanya itu mudah banget. Entah itu nambah running tag di bawah, terus format PNG, nanti ada pembahasannya. Teman-teman silakan dipraktekkan itu dulu. Kalau misal ada mau nambahin kesulitan ya, dicoba dulu nambahin logo
buat intro dan sebagainya. Nanti link deskripsinya ada link deskripsi untuk download dari Vegas ya. Demikian dari kita, sampai ketemu lagi di sesi 4 di nanti malam ya. Jadi silakan nyoba dan semoga laptop atau PC teman-teman kuat untuk Vegas. Sekali lagi kita pakai Vegas ya, karena nanti resource-nya yang kita kasih juga dari Vegas juga. Insyaallah itu, sampai ketemu di sesi keempat nanti malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.